Tim SAR gabungan Minggu siang berhasil menemukan satu jenazah korban KMP Rafflesia 2. Jenazah terakhir sempat diduga jasad nahkoda kapal ternyata seorang warga Gianyar, Bali. Satu jenazah korban tenggelamnya KMP Rafflesia 2 di Selat Bali Minggu siang berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Begitu sampai di bibir pantai, jenazah berjenis kelamin laki-laki itu langsung dimasukkan ambulan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Belambangan, Banyuwangi untuk diidentifikasi. Dugaan sementara jenazah yang ditemukan Minggu siang itu jenazah nakoda KMP Rafflesia 2 Bambang Suryo. Nakoda dinyatakan hilang sejak KMP Rafflesia 2 tenggelam di Selat Bali hari Jumat pekan lalu. Komandan Pangkalan TNI AL dan Lanal Banyuwangi Letkol Laut Wahyu Endriawan menuturkan, jenazah kelima yang berhasil diangkat tim penyelam ditemukan di anjungan kapal yang karam di dasar laut Selat Bali pada kedalaman 30 meter. Tetap kemungkinan kita nakoda, seperti rencana kerja kita hari ini melaksanakan pencarian utama di anjungan. Tadi ada tanda-tanda khusus itu atribut barangkali yang dikenakan korban ini? Sementara biar nanti karena tadi begitu naik langsung kita masukkan di dalam kantong mayat. Sementara itu Endang, warga desa Seragi Songgon, Banyuwangi langsung menangis histeris di luar kamar jenazah RSUD Belambangan, Banyuwangi. Begitu data korban kelima yang sempat diduga nakoda KMP Rafflesia 2 Bambang Suryo, ternyata teridentifikasi sebagai Gusti Madeswana, warga Gianyar, Bali, suaminya. Hasil identifikasi jenazah yang tak tercantum dalam manifest penumpang ini menjadi bukti carut-marutnya data manifest penumpang KMP Rafflesia 2. Lantas kemana sang nakoda kapal yang berada di balik kemudi kapal naas ini? Dengan ditemukannya satu jenazah ini telah menggenapi jumlah data manifest korban kapal tenggelam yang hilang berjumlah 5 orang. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media, melaporkan. Sementara itu pemirsa, keberadaan nahkoda kapal Rafflesia 2 yang tenggelam di Selat Bali hingga Senin pagi masih menjadi misteri. Nahkoda dinyatakan hilang sebagaimana manifest korban hilang, namun Basarnas telah menghentikan operasi pencarian. Di tengah kesedihan, keluarga Kapten Kapal Bambang Suryo, nahkoda kapal Rafflesia, berencana menggelar doa bersama. Sejumlah anggota keluarga Kapten Bambang Suryo yang tinggal di lingkungan Kebun Jeruk, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, tampak berduka atas hilangnya sosok kepala keluarga nahkoda kapal Rafflesia 2. Adik kandung Kapten Kapal Rafflesia berharap sang kakak segera ditemukan, meski Basarnas telah menghentikan operasi pencarian korban di Selat Bali. Dalam data manifest, nahkoda dinyatakan sebagai korban hilang yang hingga kini keberadaannya masih misteri. Keluarga Kapten Bambang Suryo, nahkoda kapal, juga akan segera menggelar doa bersama. Ya berharap, sangat berharap, karena kita ya kakak kita ya, masa kita kasihan kan, kita lagi sedih juga, yang berduka ya, makanya kita mau jawab apa ya itu aja. Nggak ada yang bisa kita jawab kecuali sudah kita lihat kan. Kita ini masih berharap karena kita belum lihat apa-apa kan sekarang pastinya kan. Kakak kita belum ada, belum ditemukan. Sementara itu di mata warga, sosok Bambang Suryo dikenal sebagai warga yang baik. Meski sedikit tertutup, namun sosok bapak dengan 3 putra ini sangat dihormati warga sekitar tempat tinggalnya. Ya, baik sama anu. Sering komunikasi sama ibu? Enggak. Katanya baik gitu layangannya. Terakhir ibu ketemu kapan ibu? Kapan ya? Enggak tahu, pokoknya berangkat sama istrinya itu, kalau saya tahu itu. Enggak pernah. Sementara itu PT Dharma Bahari Utama selaku perusahaan pemilik kapal hingga kini masih bungkam soal kelengkapan data pelayaran kapal Rafflesia 2 yang tenggelam pada Jumat siang pekan lalu. Dari Banyuwangi, Eko Suryono, MNC Media, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang tenaga kerja Indonesia TKI asal Ponorogo menjadi korban ledakan gas di Korea Selatan. 1 korban tewas dan 2 luka-luka kini dirawat di Seoul, Korea Selatan. Kedatangan jenazah korban di kampung halamannya di Ponorogo disambut tangis histeris ibu dan istri korban. Tangis histeris Dwi Astuti, istri korban tewas Didik Setiawan langsung pecah begitu jenazah orang yang dicintainya tiba di rumah duka di Desa Gupolo, Babatan, Ponorogo Minggu dini hari. Tidak hanya istri korban, Srini, ibu korban juga jatuh pingsan tak kuat menahan kesedihan.
Keluarga sama sekali tidak menduga Didik yang baru menjadi TKI di Korsel sejak 7 bulan silam harus mengalami nasib tragis. Korban tewas akibat ledakan gas saat bekerja Senin pekan lalu. Saat kejadian, korban bekerja bersama beberapa TKI lain asal Ponorogo dan Malang. Korban mengelas tangki penyimpanan bahan pemadam kebakaran. Diduga percikan api las memicu ledakan. Didik Setiawan meninggal sementara satu korban lainnya, Hari Subagio, TKI asal Ponorogo, terluka. Satu korban luka lainnya, Dwi Mulyono, TKI asal Malang. Keduanya masih dirawat di rumah sakit di Seoul, Korea Selatan. Keputusan kerja tabung gas pemadaman. Dulu sudah berapa tahun? 65, 66. Kargo bandara itu sekitar baru sekarang 10 bulan. Keluarga masih syok dengan kejadian ini, namun mereka mengaku pasrah. Didik meninggalkan seorang istri, Dwi Astuti, dan seorang anak, Hafiz, yang masih berusia 7 bulan. Dari Ponorogo, Ahmad Subeki, MNC Media, melaporkan. Untuk memastikan penyebab terjadinya kecelakaan maut antara Isuzu Elf dan Honda Mobilio, petugas Satlantas Polres Bojonegoro Senin pagi menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara korban tewas kini bertambah menjadi 7 orang. Semuanya merupakan penumpang Elf yang merupakan rombongan pengiring pernikahan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi terjadinya kecelakaan maut antara Isuzu Elf dengan minibus Mobilio di jalur Bojonegoro Cepu, tepatnya di Desa Ngringin Rejo, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Dalam olah TKP ini, petugas juga mendatangkan mobil Traffic Accident Analyst atau TAA dari Unit Analisa Kecelakaan Polda Jawa Timur. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro AKP Baranggo Parlindungan Malahu mengatakan, dugaan sementara peristiwa kecelakaan maut ini akibat sopir Elf tak mampu mengendalikan laju kendaraan, lalu oleng ke kanan, sementara dari arah berlawanan muncul minibus Mobilio. Sementara korban tewas kini bertambah jadi 7 orang, yakni Vidi Mahendra Safi'i, Susmiati, Kuntama, Azizah, Irwan, dan Ainun. Baik, untuk kecelakaan tadi malam yang terjadi di Desa Ngringin Rejo, Kecamatan Kalitidu, untuk korban MD sebanyak 7 orang, 6 orang meninggal dunia di TKP, 1 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka karena sopir Elf dalam kondisi luka berat dan masih dirawat di rumah sakit. Dari Bojonegoro, Dedi Mahdi, MNC Media melaporkan. Sambut Hari Raya Nyepi, ribuan umat Hindu di Lumajang dan Probolinggo menggelar upacara melasti di Pantai Selok Awar-Awar, Lumajang. Jatim Tudi akan kembali dengan laporan lengkapnya.